Pahami pentingnya problem solving dan ketahui cara menyelesaikannya. Apakah Anda pernah mendengar kata problem solving? Kalau dilihat dari artinya, yaitu pemecahan masalah. Disadari atau tidak, pemecahan masalah itu sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dan ternyata ini merupakan kemampuan yang sebaiknya dimiliki oleh setiap orang apapun profesinya. Berikut ini akan dijelaskan lebih detail mengenai seluk-beluk terkait pemecahan masalah. Menurut May 2016, pemecahan masalah adalah kemampuan untuk menganalisis masalah serta menemukan solusi yang efektif untuk memecahkan masalah tersebut. Keahlian ini sangat penting di saat kamu mengambil keputusan dan juga mengatasi masalah di dunia kerja, baik untuk masalah yang terduga maupun tidak terduga. Seseorang harus mampu mencari berbagai solusi dari sudut pandang yang berbeda-beda. Sebelum menyelesaikan masalah, Anda harus yakin terlebih dahulu bahwa akan selalu ada cara untuk menyelesaikannya. Dan demi membuat Anda semua memahami proses penyelesaiannya, berikut ini kami akan menampilkan simulasi bagaimana melakukan pemecahan masalah yang efektif. Assalamualaikum Mas Arif. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar Mas Arif? Baik-baik saja, Pak. Saya ingin mendiskusikan sesuatu. Bisakah kita bicara sebentar Mas Arif? Baik, Pak. Baiklah, mari kita ke ruangan saya. Begini Mas, beberapa hari ini saya lihat Mas Arif tampak tidak bersemangat dalam bekerja. Meskipun mengatakan baik-baik saja, namun saya lihat wajah Mas Arif tampak murung dan tidak seperti biasanya. Adakah masalah yang sedang dihadapi Mas Arif? Bagaimana ya, Pak? Saya bingung. Baik, saya tidak akan memaksa Mas Arif untuk bercerita bila belum siap. Namun jika Mas Arif mau bercerita, saya insya Allah siap untuk mendengarkan dan membantu Mas Arif. Begini, Pak. Saya mempunyai masalah yang membuat saya tidak nyaman. Baik, dapatkah Mas Arif menjelaskan apa yang menjadi permasalahannya? Saya merasa bahwa saya telah melakukan pekerjaan dengan baik, mencurahkan waktu dan tenaga untuk pekerjaan saya. Tapi saya seperti belum mendapatkan penghargaan yang pantas. Ketika bekerja, saya sering melakukan aktivitas yang lebih banyak dari mereka. Perawat senior sering menyuruh saya untuk melakukan pekerjaan mereka. Oh begitu ya. Apakah mereka para perawat senior itu tidak melakukan sesuatu dan hanya menyuruh saja? Benarkah seperti itu Mas Arif? Benar, Pak. Mereka cenderung suka memerintah saya. Oke, saya memahami kekecewaan yang Mas Arif rasakan. Baik, kalau begitu saya berharap Mas Arif dapat bercerita secara jujur sehingga saya dapat memahami permasalahan yang terjadi. Saya akan menjaga kerahasiaan informasi yang Mas Arif sampaikan. Insya Allah, Pak. Jadi, siapakah perawat yang kerjaannya suka menyuruh itu Mas Arif? Ada beberapa, Pak. Namun, tidak banyak jumlahnya. Bagaimana jika Mas Arif sebutkan nama agar saya bisa melakukan telusur, bukan evaluasi terhadap perawat tersebut? Baik, Pak. Perawat yang sering menyuruh dan enggan melakukan aktivitas sendiri adalah perawat L dan perawat S. Oh ya. Baik Mas Arif,
apakah Mas Arif sudah mengetahui sistem kerja dan tupoksi di rumah sakit ini? Saya belum begitu memahami, Pak. Begini Mas Arif, sebenarnya rumah sakit kita sudah memiliki sistem kerja dan tugas pokok bagi masing-masing perawat. Perlu saya tekankan bahwa sistem kerja di ruangan itu menggunakan metode tim. Jadi memang akan ada beberapa perawat yang berfungsi atau memiliki tugas pokok sebagai perawat kepala, perawat tim, dan perawat pelaksana. Rencana dalam bulan ini setiap operan jaga saya akan mensosialisasikan tupoksi ke masing-masing perawat agar seluruh perawat di ruangan ini mengerti dan memahami. Oh, begitu ya, Pak. Saya menyadari bahwa saya belum mengerti dan memahami tugas yang seharusnya saya lakukan. Baiklah, agar Mas Arif bisa lebih memahami peran dan fungsinya, akan saya ikutkan pelatihan mengenai metode asuhan keperawatan dan komunikasi efektif, Mas. Wah, dengan senang hati, Pak. Saya akan mengikuti pelatihan tersebut. Kemudian selain permasalahan di rumah sakit ini, adakah permasalahan yang lain yang dirasakan Mas Arif? Ada, Pak. Permasalahan ekonomi. Saya mempunyai hutang pada orang lain. Dan itu tidak diketahui oleh istri saya. Oh, begitu ya Mas Arif. Apakah Mas Arif kesulitan untuk semacam mengangsur, dan apakah itu kebutuhan yang mendesak gitu ya Mas Arif? Dan mengapa sampai istri juga tidak mengetahuinya? Tidak, Pak. Selain bekerja di rumah sakit, apakah Mas Arif juga memiliki penghasilan yang lain? Tidak, Pak. Saya hanya bekerja di rumah sakit ini. Oh, jadi Mas Arif merasa belum cukup dengan gaji yang diterima sekarang ya? Kurang besar, Pak. Tampaknya saya tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini sendiri, Mas. Bagaimana jika Mas Arif saya ajak menemui orang lain yang sekiranya dapat memberikan solusi? Baik, Pak. Saya bersedia. Baiklah, nanti saya kabari lagi ya Mas Arif. Terima kasih atas waktu dan informasinya. Sama-sama, Pak. Demikian video simulasi terkait dengan problem solving yang terjadi di dalam dunia keperawatan. Dalam kasus di atas, seorang leader bisa langsung menyelesaikan sebuah problem yang terjadi di rumah sakitnya, dan bisa juga menyelesaikan permasalahan tersebut dengan berkolaborasi dengan profesi lain atau dalam hal ini yaitu psikolog. Teknik yang digunakan adalah konseling. Seperti yang kita ketahui, istilah konseling ini pertama kali dikemukakan oleh Frank Parson tahun 1908. Konseling adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien. Demikian dan terima kasih.